yang mengucap kalimat itu, pemberiannya itu jadi berkah, dan yang memberi juga jadi berkah gitu. Nah, yang memberi jadi berkah, yang dapat pemberian jadi berkah, dan Allah ridho gitu. Kalau ucapan syukran saja nggak ada konteks keberkahan yang Allah berikan. Makanya Nabi nyuruhnya kalau diberi sesuatu ucapkan kalimat jazakumullahu ahsanal jaza atau jazakallahu khairan katsira. Begitu. Jadi ini harus hafal atau harus bisa kita. Kalau saya kasih sesuatu, ente bilang alhamdulillah, atau ente mau tambah syukur di awalnya boleh syukran katsira, jazakallahu khairan katsir, jazakumullahu ahsanal jaza, boleh begitu. Itu doa itu yang mendatangkan barokah gitu, bagi orang yang memberi dan yang diberi gitu. Kalau dia sama-sama, kalau yang memberi kasih aja, kalau yang mendoa orang yang dikasih ya, yang mendoa orang yang dikasih. Terima kasih, alhamdulillah, kembalikan kepada Allah, syukran katsiran, jazakallahu khairan katsiran, boleh begitu ya. Itu artinya doa yang diajarkan Nabi. Nah, kalimat syukur yang dimaksud dalam kitab yang kita kaji malam ini, kita diperintahkan untuk bersyukur kepada nikmat-nikmat yang selama ini Allah kasih. Ya, wa'lam anna syukra sababun libqa'in ni'am al-mawjudah. Dan ketahuilah bahwasanya syukur itu sababun, menjadi sebab libqa'in ni'am, untuk mengekalkan segala nikmat al-mawjudah yang sudah ada. Jadi antum misalnya dikasih sehat nih, ya dikasih sehat sama Allah, antum bersyukur. Syukur antum kepada Allah di samping mengucap alhamdulillah, wujudnya adalah ibadah. Ya sholat 5 waktunya nggak ditinggal, ngaji jalan terus, ya kan? Sehat antum nih, ente pakai ngaji, ente pakai baca Quran, itu adalah bagian syukur tuh. Nah, dengan begitu tuh antum lagi mengekalkan nikmat yang udah ada. Sehat antum tuh lagi pengen dikekalkan sama Allah. Caranya gimana tadi? Karena antum rajin tuh melakukan syukur nikmat itu dengan banyak ibadah. Waktu sehat, ente rajin ibadah, itu lagi ngekalin sehat antum gitu. Jadi biar Allah kasih sehat terus tuh sama antum begitu. Dan wa wasilatun ila husulin ni'am al-mafqudah. Juga syukur itu merupakan wasilah, penghubung ila husulin ni'am, untuk menghasilkan nikmat-nikmat al-mafqudah yang belum tercapai. Jadi nikmat yang belum ada, saudara, itu bisa ditariknya dengan syukur, dengan syukur kepada Allah. Nikmat yang udah ada antum dikekalin, nikmat itu lalu yang belum ada bakal ditambah sama Allah kalau dia syukur gitu, kalau dia bersyukur kepada Allah. Dan makna syukur itu sendiri ya, kalau menurut bahasa tadi terima kasih ya. Ucapan terima kasih kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Namun definitifnya menurut para ulama kita nih ya, itu mendefinisikan kata syukur, as-syukru sarbul abdi jami'a ma an'amallahu 'alaihi ila ma khuliqa min ajli. Syukur itu adalah mendaya gunakannya seorang hamba akan potensi-potensi nikmat yang diberi oleh Allah untuk diwujudkan atau digunakan beribadah kepada Allah. Khuliqa min ajli itu artinya sesuai dengan tujuan antum diciptain sama Allah. Tujuan kita apa? Ibadah. Tujuan kita apa? Ibadah. Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada Allah, bermakrifat kepada Allah. Jadi kalau antum
berterima kasih kepada Allah, maka terus semakin banyak ibadah gitu. Semakin banyak ibadah, zikir semakin rajin, sholat semakin rajin, ngaji semakin rajin, sedekah semakin rajin, banyak hal yang diperintah Allah itu adalah bentuk syukur. Makanya ada kalimat syakir dan syakur. Syakir sama syakur beda sudah. Itu. Jadi kalau syakir itu bentuk isim fa'il ya, isim fa'il syakir. Hanya saja hubungannya syakir itu disebut orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur di sini kata syakir saat dia mendapat nikmat dia ucap alhamdulillah. Itu masih kategori syakir. Cuman kadang nih syakir ini sudah ada sama ibadah agak jauh tuh, kadang sama ibadah. Kalau dikasih sesuatu sama Allah tuh alhamdulillah kencang banget, alhamdulillah. Ya begitu aja zuhur karena sholat gitu. Ada yang gitu. Itu masih syakir secara umum tuh, secara umum. Kalau ucap alhamdulillah cuma pinter itu sakit. Tapi kalau syakur, diragukan lagi dah. Yang benar-benar bersyukur sama Allah, di saat lisan berterima kasih kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, maka anggota tubuh jawari ini digunakan untuk ibadah. Sholatnya, puasanya, zikirnya, kalau dia punya harta dia sedekah, begitu saudara. Itu namanya syakur. Karena kalau antum disuruh milih, pilihnya syakur, jangan sakir. Ya, pilih syakur. Coba lihat Rasulullah SAW. Ketika Rasul ditanya oleh Siti Aisyah tercinta istrinya beliau, ya, Sayyidatuna Aisyah ini nanya Rasul, karena Rasul ini sudah kalau sholat malam masya Allah, itu kagak ada tandingannya kan. Rasul tuh habis isya, ya, beliau zikir sambil tidur ayah. Nanti jam 9 udah setar. Jam 9 udah setar untuk beliau sholat malam. Nanti selesai mau menjelang subuh. Rasul itu hampir setiap malam beliau. Ya, menjelang subuh baru beres itu sholat malamnya. Dan juga Rasul kalau sholat malam itu sudah dari setar jam 9 sampai menjelang subuh, itu lama berdirinya, berdiri lama, rukuk lama, sujud lama. Terutama berdirinya Rasul itu lama sebenarnya. Sampai akhirnya Rasul kakinya bengkak-bengkak karena lama berdiri dalam sholat. Beda mah itu. Kaki antum juga bengkak-bengkak. Mana sang? Itulah sampurna. Ya sampurna bukan lama dalam sholat ya. Begitu sudah. Rasul Siti Aisyah istri tercinta beliau nanya. Jadi bahasa kitanya begini, Rasul, kan Rasul udah diampuni dosanya sama Allah, udah dijamin sama Allah surga. Kok ibadah begitu amat sih? Sampai bener-bener gitu ibadahnya diri lama dalam sampai kaki Rasul bengkak. Jadi kurang dikit kan Rasul. Begitu bahasa kitanya dah. Rasul jawab, qala apalah uhibbu an akuna abdan syakur. Apalah uhibbu akuna abdan syakur. Kenapa aku ini tidak suka kalau Allah memberikan aku pangkat dengan pangkat atau dengan sebutan abdan syakur, hamba yang benar-benar bersyukur. Jadi aku lakukan ini semua karena aku ini distempel sama Allah sebagai hamba yang benar-benar bersyukur. Jadi hamba yang benar-benar syukur itu wujudnya ibadah gitu. Tekun nama ibadah, tekun nama sholat, tekun nama apa yang diperintah Allah. Begitu sudah. Jadi dikatakan syakur, namanya beda. Ya. Bersyukur kepada nikmat Allah itu diwujudkan dalam bentuk ibadah yang sesungguhnya namanya syakur. Kalau syakir terima kasih aja.
Makanya ada kalau sahur itu begini Pak, kalau sahur itu mereka-mereka yang punya pangkat sahur itu kalau melihat nikmat Allah itu ya bukan ru'yatul ni'am lagi sebenarnya. Tapi mereka itu lebih menitik beratkan kepada ru'yatul mun'im. Ru'yatul mun'im. Kalau ru'yatul ni'am melihat nikmat. Banyak orang-orang ketika dikasih nikmat baru syukur gitu. Kalau nggak ada nikmat dia nggak syukur dia. Itu syakir umumnya begitu. Tapi kalau syukur ya, dia lebih menitik beratkan kepada ru'yatul mun'im, melihat zat yang memberi nikmat siapa? Allah. Walaupun bentuk zahir nikmat itu nggak kelihatan gitu. Bagi orang yang syukur yang dia lihat Allah yang memberi nikmat. Kalau saya belum bisa melihat nikmat Allah berupa wujud, misalnya dikasih rumah, belum punya rumah nih wujud nikmatnya, belum punya mobil, belum punya motor, itu wujud nikmat tuh mana? Tapi dia tetap tekun ibadah, tekun menjalankan perintah karena yang dia lihat itu ru'yatul mun'im Allah. Saya diberi nikmat nafas ini aja bisa bernapas, itu udah nikmat Allah yang kasih. Karena dia melihat Allah. Zat yang memberi nikmat bukan menitik beratkan kepada nikmat-nikmat bukan, tapi zatnya yang dilihat Allah. Gitu. Berwujud atau tidak berwujud itu nikmat, tetap dia ibadah gitu. Tetap dia ibadah sama Allah, gak berkurang. Itu namanya syukur. Ru'yatul mun'im yang dia lihat itu zat yang memberikan nikmat gitu. Bukan kepada nikmatnya, bukan. Kalau urusan nikmat ini semua orang bisa bersyukur Pak, melihat wujud nikmat kita diberi. Tapi dia sulit untuk melihat zat yang memberi nikmat. Dia mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan dia hari-hari. Nah, jadi syukur tadi tujuannya apa? Sebagai sebab untuk mengekalkan nikmat yang sudah ada dan menjadi wasilah untuk menghasilkan nikmat yang belum tercapai. Itu syukur. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, jika kalian bersyukur, kata Allah, la azidannakum, pasti, lamnya lamu tahqiq di situ, pasti aku benar-benar tambahkan nikmat atas kalian. Jadi yang belum bertambah nikmat dikasih, kalau dia syukur ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak berkurang. Tapi ketika kalian ingkar, wala in kafartum inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu teramat pedih. Iya, diancam sama Allah, pedih azabku itu. Makanya kufur nikmat, ada orang kufur nikmat, nggak mau ibadah, dikasih sehat, badannya enak, sama ibadah jauh, sama ngaji oga, itu kufur nikmat namanya. Ada taklim di masjid dekat rumah, jadi gak mau tengok taklim. Padahal badannya sehat, waktunya luang, dia gak mau tengok. Padahal sebenarnya dia jangan duduk dah, dia jalannya tengok, oh ada taklim, dapat pahala tuh. Karena memang mampir, tengok aja tengok. Dapat pahala sudah. Oh ada taklim, pulang lagi dia. Nanti besok begitu lagi gak apa-apa. Dapat nikmat. Terlama-lama dan tentu dia hidayah dari Allah. Ya, bisa nyangkut itu, nengok aja tengoknya. Kan jadi masalah orang udah alergi banget sama masjid. Sama masjid alergi, sama taklim alergi, ini jadi masalah. Makanya ente kalau ngajak tetangga yang belum mau taklim, bilang begini aja, besok ada taklim, lu mau ngajak lu jalan dulu nengok aja, itu aja dulu. Ya, udah lu dapat berkah, lu nengok aja. Oh begitu, iya. Udah, dakwah kan begitu aja. Ya, sederhana, gak pakai duduk lama enggak, lu nengok aja udah. Oh ada taklim udah, beres, pulang lagi. Besok begitu lagi gak apa-apa.
Dia lama-lama selalu nanti akan masuk gitu. Makanya taklim itu, ini taklim ini kan bentuk syukur juga Pak. Antum duduk di majelis itu bentuk syukur juga yang kira. Ya, bertambah nikmat antum, nikmat ilmu antum, nikmat antum bertambah. Itu bentuk syukur. Bahkan fadilah majelis ilmu itu menjadi magnet penarik keberkahan orang yang duduk, narik berkah majelis ilmu itu. Bahkan di samping itu juga dapat menggugurkan dosa, merontokkan dosa sebenarnya. Kalau Nabi membandingkan itu 3 hal ya, orang yang duduk di majelis ilmu itu ya sesaat sebentar loh, lebih baik daripada apa? Ya salat 1000 rakaat. Masya Allah, itu 2 rakaat aja bi, 23 rakaat aja mau di 11 ya. Ya kan, kalau tarawih ini 1000 rakaat sholat sunnah, bayangkan. Pahalanya luar biasa. Sesaat, duduk sesaat. Kalau tadi saya bilang nengok doang, nengok kan dia masih dapat pahala tuh, nengok doang. Apalagi dia duduk, dengerin. Lalu yang kedua, duduk sesaat di majelis ilmu itu lebih bagus dari apa? Dari apa? Menjenguk orang sakit. Menjenguk 1000 orang sakit. Menjenguk 1000 orang sakit. Itu di satu orang sakit tadi belum tentu. Itu 1000, ya kan? Tuh. Yang ketiga, duduk sesaat di majelis ilmu itu lebih bagus pahalanya daripada menyolatkan 1000 jenazah. Ya kan? Dalam seminggu ini aja kita belum tahu ada yang meninggal apa enggak. 1000 jenazah sudah kita sholatin. Ini nggak dikiai kan 1000 nih? Nggak ada 1000. Jadi dia kira ada 1000, lalu mati semua ada 1000. Berapa orang nih? Ada 1000 sudah benar. Ya, itu 1000 lebih bagus pahalanya daripada melatih 1000 jenazah. Masya Allah, itu fadilah itu. Di samping narik berkah, ada magnet keberkahan yang Allah berikan. Ada contoh, saudara, contoh. Ini saya dapat riwayat ini, dapat kisah ini fakta ya dari Habib Jintan kalau misalnya. Dia Habib Jintan ketika saya mendengarkan ceramah beliau bercerita.